Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin rahimahullah, seperti biasa di Masjid Al-Hidayah setiap hari Ahad setelah salat subuh kita lanjutkan amal sholat kita, yaitu dengan mengkaji ayat-ayat Allah ataupun sabda-sabda Rasulullah SAW sebagai bentuk nyata dari kecintaan kita dan juga loyalitas kita kepada agama yang kita pilih, yaitu Islam. Dan tentunya di akhir keempat ini biasa yang mengisi adalah Ustaz Imam Akiyah. Cuman kemarin ada telepon, beliau masih sakit. Mudah-mudahan bahwa saudara iman bisa memberikan kekuatan dan afiat kepada yang bersangkutan dalam menghadapi musibah yang beliau alami saat ini. Tapi mudah-mudahan ini tidak menyurutkan semangat kita tentang bertolak ilmu, menuntut ilmu untuk lebih menguatkan keyakinan kita kepada agama kita yaitu Islam. Hadirin rahimahullah, dalam Al-Quran secara umum ditegaskan ada 3 kelompok manusia yang menyikapi petunjuk, menyikapi hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada dasarnya tidak ada manusia di muka bumi ini yang lepas atau yang terlewat dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua mendapatkan hidayah. Masalahnya adalah bagaimana manusia menyikapi hidayah itu. Makanya secara umum di dalam Al-Quran, terutama dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca, hidayah yang Allah berikan itu disikapi dengan 3 bentuk sikap. Pertama, ada yang mau menerima dan mampu mengamalkan serta benar dalam memahami hidayah yang Allah berikan. Kelompok yang pertama ini diungkapkan dengan sebutan Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu kelompok jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka mampu memahami, mampu menerima hidayah dengan benar, hidayah dengan tepat, serta mampu untuk mewujudkan dan melakukan hidayah yang Allah berikan. Sedangkan kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang dia menerima hidayah, itu salah mengambil hidayah. Benar hidayah, dapat hidayahnya, tapi keliru memahami hidayah. Tentu saja kekeliruan memahami hidayah, akibatnya juga fatal. Dia salah dalam menyimpulkan dan salah mengamalkan. Maka kelompok ini disebut dengan istilah ad-dhalli, orang-orang yang Nah, sedangkan yang terakhir adalah kelompok dia menerima hidayah, dia pahami hidayah dengan benar, tetapi dia tidak mau mengamalkan hidayah itu sesuai dengan fungsi. Yaitu apa? Al-maghdubi 'alaihim. Ini kelompok yang disebut adalah al-maghdub. Kalau tadi ad-dhalin orang yang tersesat, yang ini adalah al-maghdubi 'alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Jadi ini lawan dari Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah berikan nikmat. Kenapa? Karena dia mampu memahami dengan benar dan mau mengamalkan. Nah, kelompok yang ketiga, atau dalam ayat selanjutnya itu kan disebutnya yang kedua, yaitu kelompok yang menerima hidayah, benar memahami hidayah, tapi tidak mau mengamalkan hidayah, yaitu al-maghdubi 'alaihim.
Sedangkan yang tadi yang ketiga, tadi saya sebutkan nomor 2, yaitu kelompok yang mendapatkan hidayah tapi keliru memahami hidayah. Itu kelompok Katolik. Nah, di dalam beberapa kitab tafsir ada yang menjelaskan bahwa salah satu contoh kelompok al-maghdubi alaihi itu kelompok yang menerima hidayah, mampu memahami hidayah dengan benar, tapi tidak mau mengamalkan, yaitu kelompok Yahudi. Orang-orang Yahudi. Makanya di antara ahli kitab yang memang agak sulit untuk mau menerima risalah Rasulullah, siapa? Itu kelompok Yahudi. Padahal kalau kita perhatikan secara kelompok yang sangat getol mengkampanyekan kerasulan yang terakhir, mengkampanyekan akan datangnya Nabi yang terakhir, itu kan lebih banyak dari kelompok Yahudi. Jadi kalau kita baca sejarahnya, Yahudilah sebetulnya juru kampanye atau tim sukses. Dan tim gagal ya Pak, tim sukses. Tidak dibilang menurut gagal ya, anggapnya tim sukses sekarang. Nah ini tim suksesnya itu siapa? Kelompok Yahudi. Kenapa? Karena berdasarkan kitab yang mereka terima yaitu Taurat, di sana dijelaskan dengan tegas bahwa akan ada Nabi yang terakhir, Nabi sebagai penutup para Nabi yang akan menyempurnakan semua agama-agama yang dulu telah Allah berikan. Menyempurnakan semua ajaran yang dibawa para Nabi sebelum-sebelumnya. Makanya orang-orang Yahudi sangat berkepentingan dan sangat menunggu kenabian terakhir yang akan diutuskan Allah. Makanya orang Yahudi itu Pak, datang ke dia, janji ke, datang ke dia diumumkan. Karena kan Yahudi itu umumnya Pak, kelompok yang memang tidak suka diam di satu tempat. Tidak suka dalam artian lain terletak. Tapi memang kalau kita baca sejarahnya, kelompok yang sangat tidak bisa akur dengan manusia lain. Jadi salah satu kelompok jelema anu hese gaul, hese cabut yang kelompok mereka Yahudi. Jadi datang ke dia terakur pasya usir, datang ke dia terakur pasya usir. Karena mereka itu salah satu yang menyebabkan itu apa? Kesombongan dalam diri mereka karena merasa sebagai turunan para nabi, turunan orang-orang yang tertentu. Jadi bersama kelompok nabi dari bangsa Yahudi, mereka merasa sebagai umat tertinggi dan umat terbaik. Selain Yahudi, berarti kelompok yang ada apa? Mendengar makawe gitu ya. Makanya bagi orang-orang Yahudi, agenda besarnya apa? Bagaimana orang tunduk dan patuh kepada yang namanya Yahudi. Jadi ke orang Yahudi sebetulnya agama itu nggak jadi ukuran pokok dalam menyerang, tapi lebih kepada ras, asobia. Sehingga bagi mereka agama lain yang Yahudi mereka. Cuman kepada Islam mereka begitu keras, begitu benci. Kenapa? Ya karena Islamlah satu-satunya agama yang mampu membongkar kegoblokan kaum Yahudi. Makanya nanti Pak kalau kita baca dalil-dalil yang lain, ke Yahudi mah tawakal jelema. Jangankan manusia, malaikat saja dikusuhan. Sok di mana ayat kelompok lebih tak itu Pak. Sahabat bedegong lah jelema, orang ya Pak. Dua di malaikat. Tapi bagi Yahudi, malaikat saja itu dipusuhi, bahkan benci. Malaikat yang paling dibenci Yahudi siapa? Yaitu malaikat Jibril. Jadi Yahudi mah Jibril itu musuh besar. Kenapa? Karena Jibril yang selalu membongkar setiap rencana buruk mereka untuk mengganggu dan merusak para nabi. Jadi Yahudi mah jangankan kepada orangnya kan nabi wahai gitu. Makanya kan di dalam Quran penyebab kenapa orang Yahudi itu selalu ditimpakan kehinaan, kemiskinan dan laknat dari Allah. Li'annahum kanu yakfuruna billah wa yakfuruna an-nabiyina bighairi haqq. Karena mereka kufur kepada Allah padahal begitu jelas dan terang apa yang Allah sampaikan. Dan mereka biasa membunuh para nabi bighairi haqq tanpa kebenaran. Jadi Yahudi mah narima nabi nage lain beda narima teuing kana syariat.
tapi karena tidak sesuai ajaran Nabi dengan keinginan mereka. Makanya orang Yahudi mah sami'na wa asaina, mendengar tapi kami maksiat. Dan kami siap mendengar kalau keputusan dari para nabi yang Allah sampaikan sesuai dengan keinginan dan kehendak mereka. Makanya jangan kaget kalau kelompok itu begitu luar biasa dalam pembantaian terhadap umat. Nah, dari sekian sifat-sifat Yahudi yang perlu kita waspadai, kenapa saya katakan perlu waspadai sifatnya? Karena bisa jadi orangnya bukan Yahudi. Berarti orang buah batu, orang logam. Tapi sifat yang dimiliki orang Yahudi tidak mustahil ada pada diri kita, dari yang kita khawatirkan. Karena jangan sampai kita membenci orangnya, tapi menyukai sifatnya. Jangan sampai membenci zatnya, tapi kelakuannya begitu kita sayangi. Bahkan kita amalkan, bahkan bisa jadi lebih dibahkan membuka sifat gitu. Karena kan biasanya banyak orang yang berturut kuning, orang yang meniru, itu biasa lebih alay daripada orang yang ditiru. Nunurutan, jenuh diturutan, biasanya rusak lebay, mana tuh? Nunurutan, seperti gitu. Jadi Yahudi yang lebay, tapi tak menurutan Yahudi bisa lebih. Nah, bisa jadi dalam diri kita ada sifat-sifat Yahudi yang tidak kita rasakan atau tidak kita sadari ada dalam diri kita. Dan ini harus dihindari. Nah, salah satunya apa? Yaitu sifat bahir atau sifat buta. Makanya di sini di dalam tujuannya disebut Yahudi kaum buhut. Buhut itu apa? Jamu bahitin, bentuk jamak dari kalimat bahit. Apa bahit itu? Wa huwa alladhi yabhatu sami'a bima yaftarihi alaihi minal kibri. Yaitu orang yang membingungkan si pendengar dikarenakan kebohongan yang diulang. Di bahasa Arab itu kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang kalau diterjemahkan sama, tapi konotasinya beda. Gitu. Sehingga di Sunda lagi. Kalau Indonesia memang sulit. Karena memang banyak bahasa-bahasa serapan dari bahasa lain, jadi sulit cari bahasa aslinya. Tapi kalau bahasa daerah ada, di bahasa Sundanya bu, tepi nongtot, serang nengpet, apa kami itu. Jadi pada bahasa Sunda ada kalimat nongtot, jeung nengpet, sama tidak? Sama, artinya keluar. Jadi nongtot keluar, nengpet keluar. Tapi konotasinya beda. Bedanya apa? Kalau disebut nongtot, berarti yang keluarnya banyak. Tapi kalau nengpet, tak. Gila, aduh, ya, meni nongtot. Ibu, eta nawan, bener ya punya. Eta upil meni nongtot. Kalau disebut upil nongkotnya, berarti ini yang keluar banyak. Tapi kalau nengpet, keluar lagi. Tapi, nah, gitu. Makanya kan ini maaf nih, orang-orang Muhammadiyah kan ketika berbicara tentang hilal kan bisa bagi mereka itu. Makanya bagi orang yang itu mau nongtot, mau nengtet hilalnya berarti keluar. Jadi nggak peduli apakah hilal di atas ufuk atau hilal udah berapa derajat, pokoknya malah menjelas keluar, sangat nengtet, gitu maksudnya. Berarti sudah keluar. Nah itu kenapa? Karena nengtet itu kalau keluar gitu. Jadi di dalam bahasa Sunda ada seperti itu. Ada nongtot, ada nengtet. Nah kalau di Indonesia kan susah kan? Kalau nongtot bahasa Indonesianya apa? Tuh, nggak ada terjemahan apa? Kamu nengtet? Nggak ada. Diterjemahkan nanti nongtot keluar banyak. Itu mana terjemahan? Itu mah tafsir penjelasan. Nengtet, nah itu kan. Tapi kalau dalam bahasa daerah ada. Nggak tahu kalau di bahasa Jawa ada Pak. Nongtot sama nengtet ada ya. Kalau keluar kecil apa namanya Pak? Saya yakin Pak kalau bahasa daerah ada. Nah ini memang uniknya bahasa itu begitu. Di dalam mengungkapkan sesuatu itu ada apa? Ada sebutan-sebutan khusus. Sehingga orang ketika mendengar kalimat itu,
itu pemikiran nggak kemana-mana, gitu kan? Goblok. Nah, kalau aku, oh berarti jatuhnya keras. Plak. Kalau plak, oh berarti jatuhnya dikit. Nah itu ada bahasa seperti itu. Tadi bahasa Arab juga ada. Seperti kalimat buhtun. Ini sebetulnya sama kalau diterjemah dalam bahasa kita dengan kata-kata kidbun. Naon bohong, kidbun bohong, bahit juga bohong. Tapi konotasinya beda. Apa bedanya? Kalau buhtun atau bahit atau buhtan itu bukan sekedar berbohong, tapi memutar balikan. Kalau ibu ditanya, ibu namanya hitutnya, ibu teh hitut, jadi jeng hitut ibu teh. Tak eta namanya kidbun. Tapi kalau ditanya, ibu ketut lah, hitut, Pak Haji. Padahal hitutnya sah. Ibu apa nyebutkan hitut, nunjuk batur. Tak eta namanya memutar balikan. Si kira-kira apa melakukan bahaya di mana? Kidbun atau buhtun? Tentu saja lebih bahaya buhtun. Karena dia bukan hanya menyelakakan dirinya, tapi dia juga berusaha menjatuhkan dan mencelakakan orang. Bapak kalau tidak, itu lah. Saya kata buhtun menjawab. Makanya saya katakan mesti kita hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi sifat seperti ini ada dalam diri siapa? Bisa ada dalam diri kita. Kalau mungkin dengan TV mau yang banyak di orang teh lain loba pejabat tuna bohong, tapi bukan hanya kidbun, tapi dia memutarbalikkan fakta sampai yang seharusnya dirinya yang bersalah, tapi nunjuk batur, anu saya kaitan dengan masalah ini. Nah makanya kenapa? Yang jadi pertanyaan, kata siapa yang itu buntun? Ulah sok sudon, ada gitu orang menjawab. Ulah sok sudon, tidak boleh negatif thinking. Kita kan mesti harus ada atas praduga tak bersama. Nah kalau yang ngomongnya batur, barangkali ini bisa dikatakan sentimen apa ya? Sentimen kesukuan gitu. Wah sama sirik kayak Yahudi. Nah kalau kita baca hadis di bawah, ternyata yang mengatakan Yahudi, kaum yang butut, kaum yang suka memutarbalikkan fakta, itu bukan dari orang umum, tapi di orang Yahudi nyariran. Jadi Nabi mendapat informasi Yahudi teh kelompok begitu, itu bukan dari orang lain, tapi keluar dari mulut orang Yahudi sendiri. Bahkan bisa dikatakan sebagai orang yang sangat terhormat di kalangan Yahudi, yaitu seorang rahib, seorang pendeta yang bernama Abdullah bin Salam. Nah ini kisahnya Pak. Nah, jadi kenapa sampai Abdullah bin Salam seolah-olah dalam tanda petik mengkhianati bangsanya dengan mengatakan Yahudi kaum buhut, padahal yang lagi orang Yahudi. Nah nanti ada di bawah. Sampai kata Abdullah bin Salam, kalau Anda tidak percaya, buktikan bahwa omongan saya ini tidak salah. Orang Yahudi itu orang yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena mereka bukan hanya berbohong, tapi mereka berani memutarbalikkan. Makanya kan di dalam Quran disebutkan orang Yahudi biasa apa? Mereka memahami kitab, tapi setelah paham, yuharrifuna kalimah an mawadih. Mereka mengganti, menguprak-uprek kalimat Allah, menguprak-uprek wahyu Allah dari tempat-tempatnya, sehingga mereka mengatakan ini dari Allah, padahal ini hasil rekayasa yang mereka buat setelah mendapatkan dan memahami ayat-ayat Allah. Makanya kalau disebut ahli kitab, ini Pak perlu diluruskan, itu bukan berarti pujian. Karena di kita ada kesan Ari ayeuna aya teh ahli kitab, gitu kan? Karena kan ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Nah itu ada sebagian kelompok yang mengatakan ayeuna mah geus ahli kitab. Kenapa? Karena Yahudi jeung Nasrani na cenah kitabna geus teu asli. Banyak perubahan, banyak pengerusakan. Nah ini saya pikir hati-hati ngomong begini. Kenapa? Karena dari dulu orang Yahudi disebut ahli kitab, karena mereka mendapatkan kitab dan merusak isi kitab.
Jadi sebetulnya kalau berbicara rusak kitab, mesti bahwa ada rusak. Jadi jangan punya pikiran disebut ahli kitab, teh alus kene gitu. Jadi Taurat teh asli, Injilnya asli. Justru tiba heula, mata disebut ahli kitab itu adalah karena kelompok yang diberikan kitab oleh Allah, tapi merusak dan mengacak-acak isi kitabnya. Jadi sebutan ahli kitab itu lain pujian sebetulnya, tapi sindiran dan ledekan Allah kepada mereka. Kenapa? Orang muslim mah leuheung atuh, muslim kira temenan kitab, tapi awas lihat, kalau sebut leuheung dalam artian tanda petik bagus. Mamanya masa itu boga kitab diberi wahyu ti Allah, anggar bedegong, nah itu. Jadi sampai yaumul kiamat ahli kitab itu tetap ada. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Atau cerah umat Injil yang Taurat, nanti bahwa lagi dirusak. Cuman dibandingkan dengan dulu dirusak kira apa? Akhirnya coba dulu. Nah jelas akhirnya. Karena setiap generasi mereka berani apa? Mengubah isi Taurat, mengubah isi Injil sesuai dengan keinginan dan kemauan mereka. Makanya Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, kalau orang Yahudi, orang Nasrani berbicara tentang wahyu dari kitab mereka, kata Nabi, kalau bertentangan dengan isi Quran dan hadis, tolak. Berarti palsu. Itu adalah hasil rekayasa mereka. Tapi kalau isinya sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis, jangan ditolak. Ini Pak, kepada Islam. Ini yang saya katakan sebelumnya, umatan wasakon. Tak Islam adil dalam memutuskan masalah. Selajan datang di Yahudi, datang di Nasrani, datang dari Injil dan Taurat. Kalau sesuai dengan Quran, jangan ditolak. Terima. Bagi itu wahyu. Nah, bisa jadi yang ketiga. Ini mah tidak terdeteksi. Dicek tidak Quran, hadis, ke ayat. Gitu kan? Tapi disebutlah bohong, apa gimana nggak ada. Nah, kalau yang ketiga, kata Nabi, yang tidak jelas bertentangan dan tidaknya, tawakuf. Sebaiknya jangan diambil. Jadi kalau saya perhatikan, Rasulullah mungkin diajar Quran sih benar. Karena kan di kita kadang-kadang ada juga yang orang sibuk mempelajari Injil. Sibuk mempelajari Taurat. Untuk apa? Mencari kelemahan mereka untuk dianu. Dan sayangnya dia dikaji Quran, ditinggalkan bahaya. Makanya kan seringkali kita lihat ya Pak, ayat jebak Kristolog dengan Islamolog. Jadi diurangkan lucu. Orang Islam sibuk diajar Kristen untuk mencari kelemahan. Orang Kristen sibuk diajar Islam mencari kelemahan. Tapi kapan kelemahan diadukan, didebatkan, nyambung tuh. Jangan. Ini kan. Jadi aduh capek umur lah gitu. Mending kita diajar Quran sih benar amalkan. Kenapa? Karena bukan kewajiban kita mengkaji Injil dan Taurat, kemudian menunjukkan ke itu bukan tugas kita. Walaupun saya tidak berarti melarang orang lain, cuma saya lebar gitu umur. Waktu dia mengkaji Kristen lebih ke wah mana salahnya. Jadi puluhan tahun saya mengkaji Kristen yang salah gitu. Kalau orang Kristen banyak waktu di mengkaji nawat Islam gitu. Ini orang dikira itu lucu gitu. Tetap diadukan Islamolog orang Kristen tapi diajar Islam. Kristolog orang Islam diajar Kristen. Diadukan beres-beres. Ini maksudnya. Nah, dalam hadis ini disebutkan, ini nanti bagaimana Abdullah bin Salam, apa pertimbangannya sampai beliau berani mengatakan Yahudi adalah kelompok, padahal beliau orang Yahudi. Tapi secara umum dia katakan Yahudi kelompok. Nah, kenapa? Barangkali untuk menunjukkan mayoritas begitu. Jika diurang kayak kelompok jahiliyah, namanya. Dulu kan ada kaum jahiliyah, kan orang-orang Quraisy disebutnya kaum jahiliyah. Nah, disebut kaum jahiliyah kan semuanya jahil tidak? Kan tidak. Pan Nabi teh produk jahiliyah. Abu Bakar itu kan hidup di masa jahiliyah, tapi anggarnya bager gitu. Kenapa itu disebut kaum jahiliyah yang bager? Menunjukkan berarti mayoritas. Umumnya jelema teh jahil. Sehingga orang yang baik katutup gitu takuni jahil. Sehingga disebut masa keemasan. Masa keemasan itu masanya penjahat itu.
Anggar we aya nu jahat. Cuman orang yang baik lebih banyak daripada orang yang jahat. Gitu. Sehingga kalau mengadang kecap masjid, ya Bu, kalau yang dikatakan masjid itu terbayang baik atau negatif? Baik kan? Maka sanajan paksa asup ka masjid mah halus gitu. Tapi kalau diskotik, biasanya jelek atau bagus? Jelek. Di sanajan ibu ka diskotik nyenak kumpul sapu, gitu reksa sapu ibu teh sapu ka diskotik bagus. Itu tetap penilaian orang akan ih eta si Bu Haji tukang ngaji ka diskotik. Padahal ini mah dapat sapu gitu kan, reksa sapu. Tapi karena sudah image yang ini naik seperti itu. Nah, apa alasan Abdullah bin Salam sampai mengatakan begitu begitu keras? Sampai mengatakan Yahudi bukan perorangan Pak, tapi sudah berkelompok. Jadi umumnya orang Yahudi itu begitu. Orang-orang yang suka memutar-balikan fakta. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu. Anna Abdullah bin Salamin balaghahu maqdamun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Sesungguhnya telah sampai kepada Abdullah bin Salam. Nah, beliau ini dulunya adalah seorang pendeta Yahudi. Dan memang kejadian ini sebelum beliau masuk Islam. Makanya nanti jadi dalil dalam ilmu hadis, boleh tidak orang kafir meriwayatkan hadis. Tapi ketika dulu dia sebelum masuk Islam. Jadi gini, boleh nggak berita orang kafir diterima? Nah ternyata kalau berita orang kafir disampaikan setelah dia masuk Islam, maka itu boleh diterima dalam ilmu hadis. Hadisnya sahih. Yang tidak boleh teh orang kafir ngariwayatkeun dalam kondisi kafir, itu tidak boleh diterima. Tapi kalau dia menyampaikan ilmu dalam arti kaitan dengan agama, kaitan dengan hukum, dia sampaikan setelah dia masuk Islam, cuma kejadian ketika dia masa kekufuran. Nah, itu boleh. Seperti ini. Ini kan yang didongengkan ini kan orang Islam. Cuman ceritanya kejadiannya sebelum dia masuk Islam. Namanya dulu adalah Al-Husain. Jadi Abdullah bin Salam ini sebenarnya setelah ganti nama. Karena nama aslinya siapa? Al-Husain. Dan waktu itu tidak ada upacara khusus, Bu. Dan ganti ngarantai. Ngubah belah suku inung bapak. Ya belum bisa lah itu. Bakangan bapaknya ubah suku na bapak sapura. Saya diganti ngaran entah ganti we langsung. Bahkan waktu itu Nabi yang langsung mengusulkan pengeran Al-Husain. Al-Husain itu ada teh ngaran setan. Kan begitu. Pakai sod ya Bu, Al-Husain. Ada nama setan. Sing ke ibu gaduh putra karena Al-Husain. Ari eta cenah itu Nabi Husain, eta pakai sin sama. Tina Hasan baik, Husain artinya Hasan kecil. Ieu mah Husain. Nah kata Nabi ganti ngaran teh ngaran setan. Diganti we. Itu Abdullah bin Salam. Itu dongengnya. Nah, ketika Abdullah bin Salam masih dalam keadaan Yahudi, dia masih belum masuk Islam. Dia mendengar kedatangan Nabi ke Madinah. Nah, karena memang orang Yahudi itu Bu, banyak di Madinah adanya. Nah, bagi Abdullah bin Salam, seorang pendeta yang sangat dihormati dan dihargai, karena beliau orang yang berkomitmen kepada Yahudi. Komitmen kepada kitabnya. Itu kedatangan Nabi itu sangat ditunggu-tunggu. Makanya ketika tidak ada informasi, ada orang yang ngaku Nabi dari Mekah hijrah ke Madinah. Dia menjadi kesempatan. Kesempatan apa? Untuk memverifikasi. Untuk membuktikan benar tidak seorang Nabi. Karena dalam kitabnya sudah jelas ditegaskan. Kalau datang Nabi yang terakhir, wajib diimani dan diikuti. Itu pesannya. Makanya tempoh hari kan saya pernah menjelaskan ketika menjelaskan tentang bab insya Allah. Itu kan ketika orang-orang Quraisy konfirmasi kepada Yahudi tentang kenabian Nabi Muhammad, itu kan amanatnya bagus ya. Kata Yahudi, awas ya, tilu pertanyaan. Namun dua kejawab, hiji itu berarti Nabi. Dan kalau dia Nabi, kata Yahudi apa? Ittabi'u. Ikuti, jangan kamu lawan. Karena kamu tidak akan kuat melawan. Sekarang Yahudi itu tema. Nah, makanya termasuk Al-Husain. Makanya, nah,
ketika istilahnya datang Nabi dari Makkah ke Madinah hijrah, nah dia sangat antusias. Fa'atahu yas'aluhu an asya. Kemudian dia datang menemui Nabi dan bertanya tentang beberapa perkara. Sebagai apa? Untuk berkonfirmasi. Ya kan bagi Abdullah bin Salam kan dia kan ahli kitab. Dia juga tukang mengerti isi Taurat. Makanya untuk membuktikan Nabi, ya saya pikir tidak akan sulit. Cukup saja ditanya, mengkonfirmasi antara isi yang disampaikan Nabi dengan isi Taurat. Karena kalau dia betul-betul Nabi, akan cocok antara yang dijelaskan dengan isi Taurat. Kenapa? Karena kan sama-sama wahyu. Walaupun sudah banyak yang dirubah, banyak yang, tapi kan anggar ya Bu. Di antara Yahudi ini, ayatnya itu bagus gitu. Ada yang jujur, salah satunya siapa? Abdullah bin Salam. Makanya dia datang kepada Nabi, dia mempertanyakan beberapa masalah untuk membuktikan Nabi akan bukan. Maka dia berkata, sungguh aku akan bertanya kepadamu Muhammad tentang 3 hal yang hanya diketahui oleh seorang Nabi. Nah ini kan berarti artinya beliau kan apa ya? Begitu paham kepada isi Taurat. Dan kenapa berani menjamin bahwa kalau ini hanya Nabi yang tahu? Karena nanti yang ditanyakan adalah perkara gaib. Sedangkan perkara gaib tidak akan mungkin berbeda antara jawaban yang lalu dengan jawaban kemudian. Kenapa? Karena sumbernya sama. Sama menurut gue, lain tahayul. Kalau tahayul bisa beda. Jurig Cina dan jurig India bu, sama itu bu. Tapi jurig Cina petet molotot. Kan? Nah buat petet. Terang bu, kenapa jurig Cina buat petet? Kan? Sanes lagi nu ngalamun, nu ngahayalna orang Cina. Nah itu tahayul mah. Di tahayul mah tergantung siapa yang menghayal. Jurig Cina, bodas kalau hidup bu. Di mana kalau bodas? Dan nu ngalamun orang Cina. Mata pindah we jurig teh ka India jadi bolokot. Pindah we ka India jadi hidung jurig itu. Kenapa? Karena itulah yang disebut dengan tahayul. Mata tahayul mah di mana tempatnya, irahan rakeunana sok beda-beda informasi. Pindah we ka buah batu jurig teh ditiup. Wajar kan ngalamun lagi orang buah batu. Makanya tahayul itu informasinya tidak pernah akurat. Tahayalan kata itu. Makanya berbeda. Nerangkeun kutil anak lagi kan Thailand di Indonesia berbeda bentuknya gitu kan. Nerangkeun tuyul homo, itu botaknya teh setengah atau tilu paropat atau di mohak namanya. Motif jadi teh di mohak sisina hungkul gitu. Atau kumaha tuyul teh beda tuyul lagi. Gedena sakumaha sabaropa. Dulu kan di Indonesia nomorkeun tuyul teh si Ateng ya Pak. Si Ateng mah genut, mana ya tuyul genut. Nah kita tahayul. Tapi kalau goib, nah ilmu wahyu sunnah. Makanya sejak zaman Nabi Nuh sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad tidak akan mungkin informasi tentang gaib itu berubah. Kenapa? Karena sumbernya sama dari wahyu. Makanya kenapa Abdullah bin Salam berani menjamin kalau ini hanya bisa dijawab oleh seorang Nabi. Kenapa? Karena yang ditanyakan perkara gaib. Jadi kalau Nabi bisa menjawab, pasti Nabi. Kenapa? Karena sumbernya sama wahyu. Nah ini ya, apa cerdasnya orang Yahudi, yaitu Abdullah bin Salam. Yang cerdas Yahudi itu. Ngan tadi teh ayat jujur, karena Allah pada itu jujur kan. Apa yang ditanyakan? Satu, apa ciri kiamat yang pertama kali akan datang? Ini kan perkara gaib, Pak. Nggak akan mungkin. Kalau tahayul itu nggak akan mungkin sama. Ini perkara gaib. Artinya tidak akan beda antara Taurat dengan yang disampaikan oleh Nabi. Makanya ini jadi dalil juga bahwa tidak ada agama yang Allah turunkan melalui Nabi kecuali satu. Apa? Islam. Jadi nggak ada agama yang Allah diturunkan jadi Yahudi, jadi nggak ada. Satu Islam. Kenapa? Sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saling menguatkan. Yang kedua, makanan apa yang pertama kali dimakan oleh ahli surga itu? Ya kan goib mungkin. Itu bisa diimplang tuh ke Joko Bodo, mau bisa ya. Diimplang, mau bisa, ya udah kaitannya goib.
Apa makanan yang pertama kali dimakan ahli surga? Ini kan gaib kan? Mana mungkin tahu kalau bukan wahyu. Yang terakhir, apa alasannya seorang anak terkadang menyerupai bapak dan ibunya? Kamu iya. Ini kan bab genetika, Pak. Barangkali untuk zaman sekarang, itu kan gak terlalu aneh kayaknya. Nah, iya budak siga bapana. Nah, iya budak siga hidungnya. Tepati aneh, karena kan pengetahuan tentang genetika sudah mulai berkembang. Walaupun tetap masih jadi misteri berkaitan dengan genetika. Tapi 1500 tahun yang lalu ketika belum berkembang ilmu itu, Nabi ditanya ini, sok rekomend. Makanya kalau bukan wahyu, mana mungkin tahu. Makanya ditanya, dia budak ketiga saya. Kenapa bersiga bapaknya? Nah, bersiga indungan. Nah, di kita kan tiba-tiba ya Pak, jawab, wah, sudah ngarah siga. Ngarah hayang kaset, maca surat Yusuf. Hayang gelis, maca surat Maryam. Hayang berpuasa, salah maca. Ayo maca Fir'aun berapa? Ini kan Fir'aun kira salah maca. Jadi ada dalam Islam nanti atau Arab gitu, asal tulisan Arab Islam. Budaknya hayang siga raja, muka pamit jadinya raja teh Fir'aun, masa ayat Fir'aun. Iya, ya Fir'aun. Nah, kenapa ini? Ayat ini unik apa? Ukir dina kebau dia bu, dina kebau cau. Diukir ke bapana teh naon? Arjuna, sabab hayang kasep siga Arjuna. Atau Dewi Sinta, lalu hayang teu sadar eta nu ngajieun teh saha. Nya nu ngagamal dina kebau cau teh saha? Soal pas kalwatnya budak siga si cepot kan luas. Aina gambar pantuna, budak siga si cepot. Nah, ini dan gambarna atau si Semar. Jadi akhirnya apa? Nggak ada kaitannya kan dengan tulisan. Makanya ditanya, kenapa anak siga bapana atau anak siga ini? Ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab semua. Nah, di sini terlihat Pak, mendengar kata Nabi ini orang yang sangat ahli strategi. Ini beliau tidak polos-polos amat. Jadi sebagai nabi, Nabi kan disebutnya Fatonah. Fatonah itu cerdas. Ini macam Fatonah di penjara, tapi tercerdas Fatonah. Ya, Fatonah itu benar-benar sifat Fatonah lain ngaran ini bukan nama. Bukan namanya Fatonah, tapi sifatnya Fatonah, cerdas. Makanya ketika ditanya seperti ini, jawabannya terpolos, terjawab langsung dijawab. Nabi lihat ini yang bertanya orang pintar, orang cerdas, dan orang yang paham kepada kitab. Makanya jawaban Nabi apa? Sangat-sangat diplomatis. Sebelum dijawab, Nabi mengatakan, barusan Jibril telah memberitahukan kepadamu. Jadi kalimatnya kayak gitu, kalanya Jibril sudah memberitahu saya. Kenapa? Karena Nabi tahu, bagi Abdullah bin Salam, orang kalau tahu ada makhluk namanya Jibril, itu bukan orang sembarangan. Kenapa? Karena Nabi sudah diberikan informasi, setiap Nabi yang diutus, pasti Jibril memberikan wahyu. Makanya Nabi dengan bahasa yang diplomatis, barusan Jibril memberitahukan. Artinya apa? Dengan jawaban itu bagi Abdullah bin Salam, gesrewas, wah. Nah, sebab mustahil abun lain Nabi apa? Jibril. Jadi dengan bahasa Jibril memberitahu bagi Abdullah bin Salam itu sudah Nabi yang memberitahu. Kenapa? Karena kalau orang bukan Nabi, gak mungkin kenal yang namanya. Bahkan kalau Bapak baca tarikhnya, Nabi saja kan tidak tahu Jibril kan. Makanya kenapa ketika di Gua Hiro beliau didatangi Jibril memberikan wahyu pertama, Nabi ketakutan. Karena Nabi tidak tahu siapa yang datang. Bahkan yang bikin Nabi kaget apa? Jibril datang, kan dijelaskan selanjutnya kan? Setelah itu dikatakan, ketika datang di Gua Hiro, itu kan dengan wujud yang asli. Ini bukan menyerupai orang, kan? Jadi ketika di Gua Hiro, Jibril itu datang dengan wujud asli. Sedangkan kata Nabi, wujud asli Jibril tenawa, dia memiliki sayap 600 buah. Sok bayangkan ku ibu di Gua Hiro, jauhnya Gua Hiro memantau kaum ya tunggu. Siang saja kan nggak ada orang, nggak ada orang yang sengaja main di Gua, nggak ada. Dengan jamaah haji itu sekarang di sini, orang di sana ya apa? Tidak buat apa ada hidup kosong, apalagi malam.
Sok ku ibu malam-malam Nabi sendirian tiba-tiba datang makhluk yang tidak biasa. Kaget tidak bu? Pasti kaget ibu makanya cerita yang kucunggu di jendela lagi jodoh wah, juri gitu. Iya Nabi berkhawat mendiri di gua Hiro, tiba-tiba datang makhluk dengan sayap 600 buah bisa kawaya kumana ketemu. Makanya Nabi ketika pulang kan lari karena ketakutan melihat situasi. Tapi Nabi itu depan lu manggis makhluk kieu. Yang Jibril teh kieu kenalkeun abi Jibril. Tuh datang Iqra. Saya tuh bisa baca aku rek luas kumaha. Panggil jeung makhluk yang tidak biasa kemudian luar biasa yang dilakukan. Makanya ketika pulang istrinya yang bijaksana namanya Khadijah, besoknya kan dari dibawa ka dukun. Nah, jadi memang tiba lagi dukun mah udah dipercaya, tiba heula teh. Mata lamun ayeuna jawaban nu bakat ibu dukun lain saha dukun sebenarnya. Lain saha dukun teuing gitu. Salah apa? Salah percaya. Makanya kasus UGB itu yang diusut oleh si UGB jangan UGB aja. Termasuk pasena. Nah, percaya. Oh, tiba lagi tukang madu, dukun mah. Ayo percaya. Berarti orang banyak datang ke dukun. Teu cocok jeung kahayang, nipu, lain nipu, da teu baheula tukang nipu. Kan urang lah, yang ditipu, jadi kudu diusut tah. Naon teh pasien-pasiennya. Karena kalau tidak ada pasien kan mau aya dukun aya teh selalu bawa pasien gitu. Nah ini. Nah, dibawa kepada siapa? Waraqah bin Naufal. Kenapa kepada Waraqah? Karena Waraqah dikenal sebagai orang yang ahli mengkaji kitab-kitab suci yang dulu. Ahli Taurat, ahli Injil, bahkan termasuk orang yang suka menerjemahkan Injil atau Taurat ke dalam bahasa Arab. Dan itu Waraqah. Makanya Khadijah langsung ke dinya bakal nyambung jeung ieu mah. Sampai ke Waraqah dongeng ke. Jadi dongeng ke cek Waraqah. Ada yang cenah ieu. Kunaon kan? Yang datang kepada kamu tadi malam itu adalah Namus. Namus itu dalam kitab Taurat atau Injil adalah, ya Namus itu dalam bahasa Arab naon? Jibril. Tuh, jual nyambung. Jadi Nabi baru tahu yang kata Jibril itu siapa kapan? Setelah diberitahu Waraqah. Waraqah apa di mana? Tahu dari kitab Taurat dan Injil, maka nyambung. Nah ini, gitu. Makanya ketika Nabi bilang Jibril barusan memberitahukan bagi Abdullah bin Salam, jawaban itu saja sudah cukup sebetulnya. Ya Nabi, perlu dijawab ya Nabi pasti. Nah, mual mungkin tahu Jibril kalau bukan Nabi. Nah ini, jadi Nabi memang ahli strategi juga, nggak jawabnya tuh belakang betul. Dan betul itu ketika Nabi mengatakan begitu, direspon langsungnya oleh Abdullah bin Salam. Apa kata Abdullah bin Salam? Kayak sedap. Naon? Tahu tidak kata dia, kata Abdullah bin Salam. Apa? Bahwa dia, maksudnya malaikat Jibril, itu adalah malaikat yang dijadikan musuh oleh orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ya. Kayak cenah Muhammad tas Jibril teh cenah musuh orang Yahudi. Tuh kan? Jadi secara tidak langsung Abdullah bin Salam sudah mengakui tidak beliau Nabi. Sudah. Karena yang gak mau ke Nabi benar kan gitu. Karena itu tidak musuh Yahudi. Tuh, cek orang Yahudi bukan sentimen orang buah batu. Orang Yahudi ngewaka malaikat. Cek orang Yahudi. Bukan kata saya. Yahudi ngewaka malaikat. Ini cek orang Yahudi. Dan dia kan orang pendeta. Tahu betul bagaimana karakter Yahudi. Kemudian apa? Nah, lalu Nabi menjawab pertanyaan semua Islam. Komo dijawab tadi itu kalimat Jibril memberitahu sudah jadi poin. Pertama, ciri kiamat yang pertama datang adalah adanya api yang menggiring manusia dari timur hingga barat. Nah ini perlu digarisbawahi, kiamat yang ditanyakan di sini kiamat kubro, Pak, bukan kiamat subro. Kiamat subro kan tiba lagi di saya, gunung meletus, gitu kan, gempa, banjir, orang meninggal itu kan juga kiamat. Cuman subro. Yang ditanyakan oleh Nabi SAW adalah kiamat kubro, kiamat besar yang akan menghancurkan seluruh muka bumi.
Dan pada saat ini terjadi, pintu tobat tertutup. Yang kedua, makanan yang pertama kali dimakan ahli surga. Nah, ibu, dicatat ibu pilih. Kita kealaman, bu. Pilih pesimisnya, ibu. Pilih suatu itu ke surga, setelah aku tuang-tuanglah. Cuman ini catatan apa, bu? Makanan yang pertama kali makan ahli surga adalah bagian hati ikan paus. Saya tahu. Jadi kayak hidangan pertama yang Allah siapkan untuk ahli surga itu apa? Yaitu hati ikan paus. Pilih ke ibu teka alaman ibu di surga si air dan ada loh. Allah wala dulu itu bagian jelas saya. Jadi pas ada bala-bala jeung gehu gitu di kali itu komoro-komoro. Komoro-komoro aja tapi hati ikan paus. Itu adalah makanan yang pertama kali dimakan oleh ahli surga. Dan yang terakhir, kenapa seorang anak menyerupai orang tuanya? Apabila cairan laki-laki mendominasi cairan perempuan, maka dia laki-laki akan mempengaruhi anak. Sebaliknya, bila cairan perempuan mendominasi cairan laki-laki, maka dia perempuan akan mempengaruhi anak. Jadi, nah budak bersiga indung jeung bapana kita kubantu cairan. Mana cairan yang lebih mendominasi? Sperma atau ovum. Nah, kandidatnya kan baru ketemuan kan, ada rumus aja Pak. X, Y. Nah, lamun X lebih dominan jadi naon gitu kan. Y. Sekarang kan baru ketahuan. Nabi 1500 tahun yang lalu sudah berbicara tentang genetik. Apakah Nabi kuliah kedokteran? Tidak. Nah, itu bisa apa? Wahyu. Nabi tidak tahu ahli kedokteran tentang apa genetika. Pokoknya mah cekalok itu. Dan ternyata terbukti. Tetap anak mah mual jauh hidupnya bapak. Jadi lamun enak gambar kalau tidak gebok jauh Arjuna, nu keluar cepot, wajar tuh bu. Bukan, saya tidak gebok gambar Arjuna, hari keluar enaknya dia si cepot, wajar tidak? Wajar. Sebab yang mempengaruhi, bukan gebok jauh ya. Tapi siapa? Nu ngagambar tidak gebok jauh bapaknya. Jadi lawan budak lah dia si cepot apa ngagambar Arjuna. Ulas non duduk julik dekat tinggali bapaknya salah. Oh, pada sana. Nah, kamu jauh tininya. Entak sekarang sudah mah peng anak perak kukuncungan. Uyah mah teh kalau kan. Betul supaya paribasa ya Pak. Budak teh kasep siga bapana. Pintar siga bapana. Cerewet siga itu. Biasa we Pak, laki mah yang menang wae. Cerewet siga ibuna gede amak. Siga ibuna. Kalau diskriminasi jadi ibu contoh. Mata dulu kadang-kadang Pak, dinas kota, dina lambai, wajah, gaya mapah, nyarion. Kadang-kadang nyapres. Kenapa? Ya itu. Karena akan mengikuti genetika yang melahirkan. Muntah siga itu, nah siga bapak, nah mata pas gubrak-gubrak, siga bapak, siga ibu, pandawa. Nah itu jadi masalah gitu. Jadi bapaknya garoreng kali anak-anak kaset. Itu kan kejadian Bu di Korea. Ini nggak tahu hoax atau apa, cuma itu kan ada kisah yang cukup menarik, tapi ini logis juga gitu. Jadi Korea itu ada suami menceraikan istrinya. Padahal sudah menikah 3 tahun. Alasannya apa? Tertipu. 3 tahun malah. Sudah punya anak 3 tahun. Punya anak 3. Jadi semoga anak itu, nah, dia mau ceraikan istrinya. Alasannya apa? Tertipu oleh istri. Makanya punya budak dulu katipu kene mana seteka hati gitu. Nah, saya baca lagi, oh ternyata katipu teh kieu. Jadi sudah 3 anak, tidak ada satupun anaknya yang persis ibu bapaknya. So kan ibu bapak anak asep ketemu di foto teh. Ibuna gelis. Ada budakna bukan digoreng mangan teu gelis gitu. Jeung teu kasih. Jadi maaf ya Pak, itu di dalam gambar teh budak teh Pak, maaf. Ini maaf hidungnya itu maaf pesek. Terus badak yang hidungnya badak pesek.
Kenapa pesek irung yang teh baca. Ari indung bapana apa irungna teh oh gitu kan. Tinggal orang Korea gitu kan. Nu hasil operasi kali itu. Nah, bingung tilu anak, ari anak nama nyarep mah ya tilu teh sama gitu. Cuma dibandingkan dengan ibu bapaknya tak yang cocok gitu. Budak eta si bapak gitu. Budak saha ya. Ditinggali indungna geulis gitu. Bapakna ada kasih. Tapi budak tilu teh sami gitu. Nah, ketika ditelusuri ternyata ketahuan. Jadi mana? Yaitu di tempat operasi. Jadi ternyata ibunya dioperasi. Ketika ditinggali foto asli kesawa dioperasi, oh benar persis. Jadi bulaknya sih gak salah. Indungnya. Tapi bapaknya eta kan ya? Eta bapaknya mah sebenarnya mah eta kene gitu. Ngan asa katipu teh. Nah gitu kan. Jadi nikah nanti saya dioperasi. DBBJ jauh nanti. Bahwa saya harus dioperasi. Karena kan di Korea itu kan tren itu dioperasi. Berarti gara orang Korea. Halus banget kan. Nanti lain asli dioperasi. Hidung dioperasi. Mogok orang Korea makanya bising kawe. Ya, jadi kudu dicek lah ya. Dia teh shock before atau after. Bising before, bising after kan bahaya. Siga itu. Jadi cuman saya dari kisah itu ngambil kesimpulan apa? Ternyata genetika itu tidak bisa dioperasi. Tidak bisa. Senajan bapak ada dioperasi ya, bapak dioperasi ya. Wajahnya jadi si Elvis. Kayak bapak budak mau si Elvis. Si bapak sebelum jadi Elvis. Kenapa? Genetika mah nggak bisa direkayasa aja, tidak bisa dioperasi plastik. Akhirnya itu mah genetika orang tua. Nah, ternyata semua jawaban Nabi cocok dengan Taurat. Makanya Abdullah bin Salam dengan tidak ragu mengatakan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau sebagai utusan Allah. Masuk Islam. Karena cocok mudah-mudahan. Tapi kelompok Yahudi manusia kita jarang pakai C. Rata-rata mereka kalau ya naon alasannya sentimen kesukuan. Karena ketika Nabi terakhir orang Arab dan orang Yahudi, nah ini yang bikin mereka tidak mau menerima. Lain orang lembur, lain putra daerah, lain aja Pak, marak ini. Isi kayak jelema militer kudu putra daerah, itu sama aja Yahudi sih. Karena bagi orang Yahudi mah tinggalin kemampuan asal sarwa Yahudi terima itu isi kurangnya gitu. Karena yang jadi masalah kan bukan asal orang bawa batu bisa termimpin jujur tidak itu standarnya begitu. Lain sengaja lain orang bawa batu hari benar mah kenapa tidak kita pilih? Tapi orang pribumi asli orang lembur wah dituin. Tapi kelakuan di sisi gaya Yahudi gitu milih asal daerah tetapi tidak sesuai dengan kapasitas. Nah, ini sedikit lagi Pak ditanggung. Kemudian apa? Nah, dan wahai Rasulullah, sesungguhnya Yahudi itu adalah kaum buhut. Nah, ini kata orang Yahudi. Kalau Anda tidak percaya, maka buktikanlah dengan bertanya kepada mereka mengenai diriku sebelum mereka tahu kisah lagu. So, udah panggil orang Yahudi. Taraskeun saha abdi. Tapi sebelum mereka tahu saya orang masuk Islam. Saya yakin mereka akan memuja diriku. Di tong bejaan masuk Islam. Tanyakan lah, sah saya. Jadi dipanggil Pak. Abdullah bin Salam nyumput di natirai hajar. Ya, karena objektif. Lalu Nabi bertanya, bagaimana menurut kalian? Orang seperti apakah Abdullah bin Salam menurut kalian? Kata orang Yahudi muncul langsung. Dia adalah orang dan keturunan terbaik kami, serta orang dan keturunan yang paling utama dari kami. Wah, itu masuk jauh hebat. Orang terpengaruh, orang terpercaya, orang yang mulia di antara kami. Dipuji bebekakan oleh Musa. Karena memang dia kan pendeta, dan pendeta yang cukup berwibawa dan sangat berwibawa di kalangan yang. Lalu Nabi bertanya lagi, bagaimana menurut kalian jika dia masuk Islam? Macam mana masuk Islam ke Islam? Nah, jawaban Yahudi itu, Allah pasti akan melindunginya dari hal itu. Tuh, ya, semutar balik kempakan. Jadi seolah-olah masuk Islam itu dosa orang Yahudi. Maka mustahil. Allah bakal dilindungi.
Mungkin Abdullah bin Salam melakukan kesalahan. Jadi ada kesalahan atau Islam begitu. Lalu Nabi mengulangi lagi pertanyaannya, dipastikan, imam lamun cik, masuk Islam, kumaha? Wah, mungkin. Lebih yakin tuh, mungkin. Dia orang hebat, tidak akan mungkin terpengaruh oleh Islam. Setelah menjelaskan itu, kemudian Abu bin Salam keluar, tirai-tirai. Dia keluar, kemudian menyatakan syahadat. Langsung banyak demonstrasi ya. Lamun jelema anu tara biasa ngabohong, ibu kadang itu kan bakal lah, dia kan grogi kan. Grogi lah sebab seolah-olah ngaletak sidu sorangan. Apa ya bahasa Indonesia meletak sidu sorangan sendiri teh? Menjilat ludahnya ayat ya. Menjilat ludahnya sendiri, ya kan? Dia mengatakan Abu bin Salam itu tidak akan masuk Islam, ternyata masuk Islam, sok rekomend. Itu kan bisa-bisa wah bingung. Tapi beda aja Yahudi. Jadi bagi Yahudi itu kebohongan sudah menjadi makanan sehari-hari. Makanya ketika Abdullah bin Salam menyatakan masuk Islam, dengan cepat otaknya memutar bagaimana supaya mereka tidak malu dalam masuk. Langsungnya, Abu bin Salam itu iya, atau iya orang dan keturunan terjelek kami, apa yang mau ada masuk Islam. Padahal Abdullah bin Salam tidak ada dua orang, hanya satu. Abdullah bin Salam. Jadi artinya kan nggak bohong, kan? Tapi sekira-kira buat sekarang sunang sakit diharapkan jenisnya, nggak bohong, itulah yang. Makanya kalau sekarang ada istilah gencatan senjata perdamaian dengan Yahudi, itu tidak. Ya Quran itu nggak jawab mau balik gitu. Jadi Yahudi nggak bohongnya jenis biasa. Kamu nggak bohong jenis di luar Yahudi. Bagi mereka itu sebuah kemuliaan. Jadi nggak bohong di luar Yahudi malu gitu. Jadi kalau orang di luar Yahudi tertipu, itu teh bagus. Makanya kalau perjanjian itu malah beres-beres itu kayak. Karena dari Quran sudah menyatakan itu Yahudi tukang awadul, tukang memutar balikan. Apa Palestina teh orang Arab tapi jadi orang Yahudinya. Nah ini Pak. Makanya hati-hati, jangan-jangan sifat Yahudi ini ada dalam diri kita. Jadi saya menjelaskan ini bukan dalam artian sentimen kepada Yahudinya, tapi mewanti-wanti. Jangan sampai kita okoh hewaka Yahudi, tapi kita kalah kuat sehingga nah kecelakaan. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dan mudah-mudahan juga para calon kita calon orang yang lainnya selain sigap. Mulai sigap ya kalau dipilih itu maksudnya bahaya. Itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.